Mari sudah siapkan perjamuan kita. Tadi Joshua bilang karena masih banyak waktu, perjamuannya boleh ada waktu kira-kira 1 jam, saudara. Jadi 15 menit pandangi, 15 menit buka, 15 menit makan. Saudara, sebelum kita perjamuan, saya cuma mau sampaikan apa yang Tuhan bicara beberapa saat yang lalu, saudara. Pada waktu tadi anak-anak muda maju ke depan, sebelum amin tadi Tuhan bicara, jadi nggak sempat saya langsung lari ke Joshua. Jadi saya sampaikan sekarang aja, saudara ya. Saudara, Tuhan bilang gini, anak-anak muda tadi yang tadi lebih jelas tadi Tuhan bicara under 30, di bawah 30. Jadi yang di atas 30 tutup telinga nggak apa-apa, saudara. Yang under 30 di bawah 30 tahun, tadi Tuhan bicara jelas adalah aku akan menjadikan mereka generasi yang melampaui zamannya. Saudara, saya tanya Tuhan apa melampaui zamannya, maksudnya gimana? Saya dikasih lihat bahwa Anda akan berjalan beberapa langkah ke depan sebelum dunia ini, saudara. Sebelum apa yang terjadi di dunia ini, kau akan sudah tahu apa yang terjadi beberapa langkah ke depan. Saudara, ada sebuah atmosfer karunia kenabian yang Tuhan turunkan buat setiap anak-anak muda tadi yang maju ke depan. Tapi masalahnya adalah apakah semuanya bisa menerima dan menangkap apa yang tadi Tuhan katakan? Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab sendiri, saudara. Tapi saya coba mau sampaikan, karena perjamuan kudusnya boleh 1 jam, saya mau bicara ya, gak apa-apa, saudara. Karena kita kebagian, harusnya ini masih orkestra, harusnya ini. Orkestranya udah kelar. Yesaya 37 firman Tuhan bilang ini ayat yang pertama, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Saudara-saudara, buat anak-anak muda dengan umur 30 tahun ke bawah, firman Tuhan bilang, Anda adalah generasi yang akan melampaui zaman, saudara. Generasi yang kau akan mengerti, dikasih tahu Tuhan terlebih dulu sebelum banyak hal terjadi. Ada sebuah karunia kenabian, tapi yang paling penting, saudara, Tuhan ngomong, kamu harus siap-siap untuk turun ke lembah. Saudara, firman Tuhan bilang, roh Tuhan membawa keluar dan ditaruh tengah-tengah lembah. Saya mau tanya, lembah itu di atas apa di bawah? Kalau di atas kan bukit ya. Kalau di bawah itu lembah. Dan lembahnya itu bukan lembah yang enak, tapi lembah bangke. Betul gak, saudara? Lembah yang penuh dengan kematian. Tapi kalau Anda terus baca, saudara, bahkan kau akan melihat ada sebuah fenomena yang aneh buat saya adalah ketika ia berfirman padaku, Tuhan bilang ini, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Saudara, justru yang buat saya aneh adalah ketika Tuhan nanya, bisa enggak tulang-tulang ini hidup kembali? Lo kenapa nanya? Lo Tuhan kan maha tahu. Tuhan kan maha tahu, saudara, ngapain dia nanya? Karena Tuhan mau supaya responnya seperti ini, saudara. Lalu berfirman, masih di ayat yang ketiga, sudah, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Ini harus kita tangkap, pelajari, saudara, karena Yeskiel jawab ini, aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkau yang mana sih? Ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Artinya apa, saudara? Ketika ditanya Tuhan, tetap selalu dasarnya adalah bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita bisa kerjakan, bukan karena kecakapan dan kegagahan kita, bukan karena kita hebat, kita punya kekuatan, kita punya kuasa, kita punya kedudukan, kita masih muda, yang udah tua-tua udah kurang energik. Jangan, saudara. Dalam setiap perkara, apapun yang kau hadapi, ketika Tuhan nanya, saudara, jangan pernah engkau menjawab dengan jumawa, dengan congkak berkata, bisa. Walaupun ujungnya kau bilang, bisa. Karena Tuhan. Tapi selalu apapun yang Tuhan sodorkan dalam hidupmu, selalu ada sebuah jawaban adalah, kalau engkau
maka itu akan terjadi. Engkau yang mengetahuinya Tuhan. Saudara, ke depan Anda akan anak-anak muda, engkau akan diperhadapkan kepada sebuah lembah kematian. Engkau akan ada dibawa ke sebuah tempat di mana orang berkata semuanya udahlah gak ada harapan. Tapi di situ engkau akan buat perbedaan. Sekali lagi, engkau adalah generasi yang melampaui zamanmu. Engkau orang-orang yang lebih tua dari kamu, yang lebih senior dari kamu, mungkin berkata, oh gak bisa. Tapi Tuhan yang menyertai Anda. Kalau baca lagi surah 4, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah. Ada sebuah kuasa nubuat yang Tuhan tadi taruh dalam hidupmu. Ada sebuah kuasa dari perkataanmu. Apa yang kau katakan, engkau sedang bernubuat tentang apa yang terjadi, yang akan datang. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Saudara, kalau Anda baca saudara, maka kau akan baca terus. Yeskiel akhirnya mengatakan apa yang Tuhan katakan di telinganya. Apa yang Tuhan katakan buat dia, itu yang Yeskiel katakan. Dan setelah apa yang Yeskiel katakan saudara, maka terjadilah sesuai dengan apa yang diperkatakannya. Jadi perkataan siapa yang bekerja, perkataan siapa yang berhasil, perkataan siapa yang jadi saudara, perkataan Tuhan tapi melalui mulutnya. Dan ingat selalu kita harus hanya katakan apa yang Tuhan katakan. Jangan sampai kita karena gak enak, karena kita mungkin gak sopan apa, jangan tutupi. Ngomong aja. Mau yang di depanmu nerima atau gak nerima, asal kau tahu yakin Tuhan yang berkata kepadamu, katakan. Kalau Tuhan katakan, sekarang katakan, jangan pernah tunda. Saudara, ada kuasa nubuat yang Tuhan taruh buat semua anak-anak muda tadi, di bawah umur 30 tahun ke bawah. Dan setiap apa yang kau katakan, itu akan melampaui zaman, saudara. Anda tahu setelah apa yang dikatakan pada tulang kering ini, tulang-tulang kering ini jadi hidup lagi. Dan gak cuma jadi hidup, kalau Anda baca terus saudara, maka tulang kering ini dibangkitkan jadi apa? Pasukan Tuhan. Kalau Anda baca dalam bahasa aslinya, bukan sekedar pasukan Tuhan, tapi pasukan Tuhan yang sangat kuat. Dipakai dalam bahasa Ibrani adalah kata-kata yang sangat kuat. Bahkan kalau dijabarkan lagi, kekuatannya 5 kali lebih kuat daripada pasukan yang biasa. Saudara-saudara, terima kuasa nubuat itu, saudara. Terima kuasa nubuat itu. Apa yang kau katakan dalam masa-masa yang akan datang itu akan jadi. Saudara, ke depan akan ada masa-masa yang mungkin orang dunia berkata akan terjadi sesuatu yang gak enak, akan terjadi sesuatu yang gonjang-ganjing, saudara. Mari mulai perkatakan. Saya diingatkan, ayo anak-anak muda, mulai ngomong. Apa sih yang jadi halangan di depanmu? Saya dengar teman-teman Mahanaim mau pergi ke Israel, rada-rada bermasalah. Perkatakan saat ini perang berhenti 1 bulan sebelum kau berangkat. Oh, kurang 1 bulan, 2 bulan deh. Tapi dengan kuasa perkataan, dengar lu Tuhan ngomong apa, lakukan, katakan saudara. Maka dunia akan berkata tidak mungkin. Come on, it is too easy for God. Terlalu mudah buat Tuhan. Dan apa yang kau katakan akan melampaui zamanmu, melampaui semua waktu di depanmu. Amin saudara. Matamu akan dibuka Tuhan, telingamu dibuka Tuhan, mulutmu akan penuh dengan kuasa. Mari angkat perjamuan. Saya undang semuanya bangkit berdiri.